Karena banyak yang salah kaprah tentang sebutan paus, maka yuk kita cari tahu siapa itu paus dan bagaimana proses pemilihan seorang paus. Paus yang dimaksudkan dalam video ini bukan paus mamalia seperti ini, tapi paus yang dimaksudkan adalah beliau ini. Well, siapa itu paus? Paus adalah pimpinan tertinggi Gereja Katolik Roma atau Katolik Ritus Latin dan gereja-gereja Kristen lain yang berada dalam persekutuan penuh dengan paus. Misalnya Gereja Katolik Ritus Timur yang jumlahnya ada puluhan gereja. Selain pimpinan umat Katolik, paus juga pimpinan kota negara Vatikan. Kata paus dalam bahasa Indonesia merupakan serapan dari bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Latin paus disebut papa. Kata ini berasal dari kata Yunani papas, artinya ayah atau bapa. Nah, mengapa bisa ada sosok paus dalam gereja Katolik? Awalnya Tuhan Yesus memilih 12 orang rasul. Namun dari mereka ber-12 ini, Santo Petrus menjadi pribadi yang dipilih Tuhan untuk memimpin mereka. Dan Tuhan juga mendirikan gerejanya di atas Santo Petrus. Tidak hanya itu, Tuhan Yesus juga menyerahkan kunci kerajaan surga, yaitu suatu kuasa mengikat dan melepas dosa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa hubungan Santo Petrus dengan gereja Katolik? Santo Petrus adalah paus pertama gereja Katolik. Setelah Santo Petrus wafat, gereja Katolik tetap setia pada perintah Yesus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia sampai akhir zaman. Karena itu, jabatan Santo Petrus diteruskan turun-temurun tanpa putus kepada para penggantinya, hingga saat ini Paus Fransiskus menjadi Paus ke-266. Lalu bagaimana dengan para rasul lain? Jabatan para rasul diteruskan oleh para uskup di seluruh dunia. Jadi pada dasarnya Paus adalah seorang uskup Roma. Sekaligus dia adalah pemimpin dari para uskup, seperti Santo Petrus yang adalah pemimpin para rasul. Lalu bagaimana proses pemilihan seorang paus? Seorang paus baru akan dipilih hanya jika tahta paus kosong. Bisa karena paus yang sebelumnya menjabat meninggal, seperti Paus Yohanes Paulus II yang digantikan oleh Paus Benediktus XVI, atau paus yang menjabat mengundurkan diri. Contohnya Paus Benediktus XVI mengundurkan diri lalu digantikan oleh Paus Fransiskus. Nah, ketika tahta kepausan kosong, otoritas kepausan secara terbatas akan diberikan kepada Chamberlain Kepausan atau Sekretaris Negara Vatikan. Dia mengawasi pekerjaan yang terjadi di Vatikan sampai paus baru terpilih. Jika paus sebelumnya meninggal, dia memastikan penguburan paus berjalan dengan baik dan dia mengatur pemilihan paus baru. Nah, Chamberlain akan memanggil seluruh kardinal dari seluruh dunia ke kota negara Vatikan untuk memilih paus baru. Istilahnya conclave dari bahasa Latin cum clavis, artinya dengan kunci. Conclave biasanya berlangsung dari 15 sampai 20 hari setelah tahta kepausan kosong. Di pagi hari sebelum conclave, para kardinal merayakan misa di Basilika Santo Petrus dengan intensi mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemilihan paus baru. Sore harinya, para kardinal berkumpul di Kapel Sistina tempat conclave diadakan. Conclave bersifat rahasia. Karena itu, para kardinal yang punya hak suara akan dikurung selama proses pemilihan. Seluruh perangkat elektronik termasuk alat komunikasi tidak boleh dibawa. Maka kapel ini akan disteril dari semua perangkat. Para kardinal pun harus mengucapkan janji kerahasiaannya dengan satu tangan di atas Injil suci. Setelah mengungkapkan janji kerahasiaan, Kapel Sistina akan dikunci dan yang berada di dalam kapel hanyalah kardinal yang punya hak suara. Pemungutan suara pertama adalah pemungutan suara tunggal, lalu setelahnya dilakukan beberapa kali pemungutan suara lagi sampai paus yang baru terpilih. Surat suara berbentuk persegi panjang, di bagian atas tertulis Eligio in Summum Pontificem, yang artinya pemilihan pimpinan tertinggi, dan di bawahnya akan ditulis nama kandidat calon paus. Lalu kertas dilipat dua dan dimasukkan ke kotak suara. Setelah semua kardinal memilih, surat suara akan dihitung untuk memastikan jumlah surat suara sama dengan jumlah kardinal pemilih. Jika tidak, kertas akan dibakar dan diadakan pemilihan ulang.
Nah, jika jumlah sama, maka akan diadakan perhitungan suara. Seorang kardinal dinyatakan terpilih menjadi paus jika ia mendapat 2/3 suara dari total pemilih. Kertas pemilihan akan dibakar dan dibuat mengeluarkan asap melalui cerobong asap di puncak Kapel Sistina. Jika warna asap hitam, maka paus belum terpilih. Namun, jika warna asap putih, maka paus baru sudah terpilih. Ketika seorang kardinal terpilih menjadi paus, para kardinal pemilih bertanya kepadanya dalam bahasa Latin. Acceptance electionem de te canonice factam in summum pontificem. Artinya, apakah Anda menerima pemilihan kanonik Anda sebagai paus? Jika dia menerima, dia akan ditanya, Quo nomine vis vocari? Artinya, dengan nama apa Anda ingin dipanggil? Setelah dia memilih nama kepausan, nama baru itu akan ditulis dalam dokumen. Lalu paus terpilih akan mengenakan pakaian kepausan. Sambil seorang kardinal mengumumkan di balkon Basilika Santo Petrus, Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Artinya, saya mengumumkan kepada Anda kegembiraan yang luar biasa. Kita memiliki seorang paus. Paus akan tampil di balkon dan memberkati umat. The last but not least, apa syarat seorang dapat dipilih menjadi paus? Karena paus adalah uskup Roma, maka calonnya haruslah orang Katolik, berjenis kelamin laki-laki dan belum berusia 80 tahun. Jika dilihat dari sejarah, paus terakhir terpilih dengan status belum menerima tabisan uskup adalah Paus Gregorius ke-16 pada tahun 1831. Sedangkan yang belum sama sekali menerima tabisan adalah Paus Leo ke-10. Ada juga yang bukan kardinal terakhir yang terpilih adalah Paus Urbanus ke-6. Nah, jika seorang yang terpilih bukan uskup, maka dia harus menerima tabisan uskup sebelum pemilihannya diumumkan. Namun sekarang ini sepertinya syarat seorang kandidat paus haruslah seorang kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Itulah penjelasan tentang siapa itu paus dan bagaimana proses pemilihan paus. Thank you for watching and God bless you.